Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Sahabat SK dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Tauhid. Cuman kita dengan suasana baru ini, sersan itu. Serius tapi santai. Jadi seriusnya karena yang kita kaji itu masalah ketuhanan. Dan santainya karena kita tenang nih, ada bersama ahlinya gitu. Seperti biasa narasumber kita Bapak Kiai Haji Ali Imron BA. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Yai? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, selamat bertemu kembali dengan orang bermasalah. Iya, iya Pak Yai. Aduh. Jadi begini, seperti biasa saya membawa suatu permasalahan ini. Jadi permasalahan yang memang tidak disengaja itu saya temukan, tetapi sangat harus diangkat itu karena sangat urgent sekali Pak Yai. Jadi ini yang mau diangkat tuh temanya apa ini? Nah ini begini Pak Yai, sekarang itu kan lagi Piala Dunia sepak bola. Saya coba cari-cari tentang statistik, tentang klasemen, tapi yang nongol ini malah informasi dari Kominfo. Jadi di sini ada statistik bulan Maret 2022 tentang penggunaan internet di Indonesia Pak Yai. Di sini ada yang pertama itu adalah pornografi, kemudian ada perjudian yang kedua, yang ketiga fitnah, kemudian penipuan, sara, kekerasan pada anak. Baru nih yang ketujuh nih perdagangan produk dengan aturan yang khusus. Ini baru positif ini. Terus terorisme yang kemarin kejadian terakhir itu Pak Yai yang mengkhawatirkan di Bandung itu. Terus separatisme, terus hak kekayaan intelektual dan lain-lain sebagainya yang ternyata ini ada seperti ada penurunan akhlak gitu, ada kalau bahasa kerennya krisis Pak Yai gitu. Nah mungkin sebagai bahan kali ini sangat cocok tentang keadaan seperti ini, kita angkat dengan tema krisis akhlak itu Pak Yai. Bagaimana Pak Yai kalau itu? Itu bagus sekali kita angkat itu. Oh iya, baiklah kalau begitu tafadhol fa'alahi masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segenap sahabat SI dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada semua mustami'in dan mustami'at yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Adapun tema pada malam hari ini yaitu apa tadi itu? Krisis akhlak. Pak Yai. Krisis akhlak. Ya, krisis akhlak. Tadi sistem dari Kominfo ya, saya dengar dari tadi itu Kominfo. Iya, statistik bulan Maret Pak Yai. Itu sistem penggunaan YouTube ya atau internet ya, semua ya Pak. Semua. Itu saya mendengar itu udah miris sekali itu. Kalau kita merujuk ya, kalau kita merujuk pada sebuah nas ya, sebuah acuan itu
sumbernya itu akan dari mana yang akan kita cari. Dan semua itu manusia-manusia yang berkrisis akhlak, manusia-manusia yang tadi ada misalnya perjudian, terus ada pornografi, pornografi dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan itu semua? Kan ini kan harus dicari tahu sebab penyebabnya kan, harus dikasih tahu. Dia kan juga sama kita, artinya sama masyarakat Indonesia juga. Dia juga makan, dia minum, dia bisa berkomunikasi dengan kita. Cuma dia ya lagi terperosok di bidang atau mungkin di lembah seperti itu. Nah ini kan mungkin ada penyebabnya. Kalau penyebabnya di sini kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala itu yaitu seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau teks Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kamu hai orang yang beriman mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka setan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka setan itu akan mendorong batinnya itu untuk berbuat kerusakan-kerusakan di permukaan bumi, baik itu fahsya maupun itu mungkar. Artinya di sini kan yang dipanggil dalam ayat itu kan orang yang beriman. Ini ada orang yang beriman, imannya itu bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya dia iman tapi ngikutin setan kan gitu, ngikutin gaya-gaya setan. Jadi orang yang beriman yang ngikutin gaya-gaya setan, Allah tegur. Allah tegur itu, hei orang yang mau berbuat apa tadi itu perjudian, pornografi. Pornografi itu kan perbuatan setan, gaya-gaya setan. Dia ikutin itu. Jadi ikuti gaya-gaya setan. Terus banyak sekali seperti tadi itu juga ada terorisme ya, SARA, ya. Itu juga perbuatan-perbuatan seperti itu ya, kekerasan dan sebangsanya itu kan perbuatan-perbuatan setan itu. Jadi dilarang dalam agama itu, dilarang keras untuk berbuat fahsya dan mungkar, titik. Nah, kalau di Indonesia ini banyak kemaksiatan di mana-mana. Sekarang tuh hampir di setiap wilayah. Di daerah, nggak di kota, nggak di kampung, nggak di desa, semua itu sudah marak. Perbuatan kenakalan remaja, ya sekarang kan kadang-kadang cuma remaja aja yang disoroti, tapi juga orang-orang dewasa kan juga banyak juga melakukan hal seperti itu gitu loh. Ini kan harus kita kita perhatikan khusus ya, artinya harus ada penanganan khusus. Karena itulah tidak selaras dengan agama. Jadi langkah-langkah seperti itu tuh tidak selaras dengan agama. Agama itu teduh. Agama itu penuh dengan sopan santun, agama itu penuh dengan akhlak, agama itu penuh dengan keindahan, agama itu penuh dengan kedamaian. Kalau orang beragama pasti damai, damai tingkahnya, damai pemikirannya, damai segala-galanya. Indah itu dalam Islam. Nah, makanya kalau orang yang berbuat tidak sesuai dengan Islam, itu ya kayak tadi itu ya, karena apa? Dia ikutin gaya-gaya setan tadi. Coba deh sekarang itu. Ini bukan hanya sekarang sih, dari tahun ke tahun itu hampir di setiap tahun politik itu ada yang teror lah, ada yang begal lah, ada yang tukang judi juga lah, ya, macam-macam lah itu kan gaya-gaya setan itu, gaya-gaya setan itu. Makanya wa may yattabi
Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka itu benar akan digiring oleh setan, itu akan selalu membuat kerusuhan. Kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Itu kan inilah sebetulnya garapan-garapan, hanya garapan-garapan para kiai, tetapi pun juga aparatur pemerintah juga ikut bergerak semua. Jadi itu nggak bisa ditangani. Nah, pemerintah sendiri juga nggak bisa. Jadi ulama sendiri pun juga nggak bisa. Antar ulama dan aparatur negara atau pemerintah itu harus ikut menangani, ya, menangani yang disebut apa itu dekadensi moral itu. Ya. Artinya ini kan sudah miris sekali kan. Karena sekarang itu sangat bahaya sekali. Jadi banyak orang yang kadang-kadang nih, banyak orang yang ingin masuk Islam lantaran Islam baik. Orang banyak ingin ingin mendalami Islam karena di dalamnya itu ada pembinaan akhlak, pembinaan mental, pembinaan akidah, pembinaan keimanan, pembinaan tauhid, pembinaan banyak pembinaan situ. Karena di dalamnya itu penuh dengan pembinaan sehingga jiwa dan raga ini akan terarah dengan binaan-binaan keislaman. Sehingga mindset yang ada di permukaan bumi ini langkahnya itu akan selalu objektif dan positif. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita melihat seperti saya katakan tadi itu ini tidak cukup ditangkap orang-orang kayak gitu, ditangkap, tapi setelah ditangkap dikasih bimbingan, dikasih ajaran, dikasih pengetahuan bagaimana menjadi orang hidup, bagaimana menjalankan sikap kemanusiaan, bagaimana menjalani sikap pengabdian diri kepada Allah, bagaimana cara menyikapi kehidupan dunia, bagaimana cara kerja yang baik, bagaimana cara mengolah pemikiran yang baik. Ini mestinya itu setelah ditangkap itu diajarin tentang berbagai macam kehidupan yang positif. Ini kadang-kadang cuma ditangkap doang, dikasih pelajaran kagak. Ya itu, ini yang dikhawatirkan itu kan kalau udah ya seperti itulah. Dikhawatirkan setelah keluar jadi lebih ahli gitu Pak. Nah, ini dikhawatirkan setelah keluar dari itu dia lebih bukan hanya ahli lagi, tapi semakin berani lagi karena nggak ada bimbingan. Pasti kalau habis dari tangkepan itu loh, habis dari keluar dari penjara, dia bukan semakin insaf, tetapi semakin berani karena apa? Di dalamnya itu nggak ada bimbingan. Ini kan miris sekali. Makanya kata Allah itu di dalam Al-Quran itu la tattabi'u, jangan sekali-kali. Jadi sekarang kadang-kadang juga makan kita baiknya istilahnya kadang-kadang bukan hanya itu saja ya, kita sendiri kadang-kadang nggak terasa. Kita sendiri tuh kadang-kadang nggak terasa. Makan, minum, berpakaian pun juga kadang-kadang juga gaya setan. Ini kan berbahaya juga. Mungkin itu kita ngelihat keluar. Kalau kita ngelihat ke dalam, makan nggak pakai bismillah itu setan. Nah iya loh. Nah, sekarang pakaian yang nggak ini kadang-kadang juga pakaian kita gaya setan. Itu tuh nggak terpikir kan. Jadi gaya makan, minum, tidur tuh gaya setan, bukan gaya muslim. Gaya muslim mau tidur pakai bismillah, ada adab dan doanya, bangun tidur juga ada adab doanya kan gitu loh. Mau bekerja juga ada adab doanya, mau bergaul, mau berbisnis itu ada tata krama, ada doanya. Itu kan indah. Nah, kalau kita terabaikan itu pasti setan akan masuk gitu. Akan masuk. Nah, kalau udah masuk kita nggak terasa, kan lama-lama dia akan menguasai kita dan kita pun juga akan ngikutin gaya-gaya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kalau kita punya iman itu haruslah dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara itu dampaknya itu kayak gitu tadi. Apa saja wal-wal kedual, ora kadal, ora walang diuntal, apapun disingkat habis gitu loh. Itu seperti itu. Karena apa? Imannya merosot. Iman ada cuma nggak dipelihara. Nah, terus bagaimana cara memelihara iman? Cara memelihara iman itu dengan pertama dengan ilmu pengetahuan yang terkait. Artinya terkait. Kalau iman, ilmunya iman apa sih? Ilmunya iman ya ilmu tauhid. Tanpa memahami ilmu tauhid, iman itu akan rusak. Nah, sudah paham dengan ilmu tauhid, yaitu diamalkan dengan cara muamalah. Muamalah yaitu cara merawat atau memupuk iman, yaitu dengan ilmu dan amal. Tanpa dipupuk, dirawat dengan ilmu dan amal,
Iman semakin lama semakin proses, semakin lemah, semakin kering. Nah kalau sudah kering, yang masuk setan. Yang masuk setan ini kan mengerikan sekali. Nah kadang-kadang kalau orang yang sudah kalau orang yang sudah setan itu sudah masuk, jiwanya kasar. Jiwanya kasar. Kalau ciri-ciri setan sudah masuk itu jiwanya kasar, jiwanya beringasan, kadang-kadang tanpa kontrol diri kan itu sangat bahaya sekali. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah karena apa? Orang yang nggak kontrol diri itu akan dapat murkanya Allah. Karena apa? Rasulullah juga pernah suatu ketika menjelaskan tentang kemurkaannya Allah. Seperti contoh innallaha yubghidu. Sesungguhnya Allah itu sangat murka. Yubghidu, ghadaba. Yubghidu artinya sangat murka. Murka terhadap siapa? Kulla ja'doriyin. Jadi sangat murka terhadap seluruh manusia yang keras hatinya, keras akhlaknya, keras perkataannya. Jadi orang-orang yang keras itu dimurkai sama Allah. Nah, kalau dimurkai berarti kan nggak dikasih sayangi. Artinya ya nggak dikasih hidayah, nggak diopenin sama Allah karena Allah sudah marah, sudah murka. Yang kedua adalah yang dimurkai yang kedua yaitu orang yang hobinya itu makan. Kalau makan nggak selera marah-marah. Ya, ini kadang-kadang ini kaum bapak-bapak juga ini marah-marahin ibunya nih. Ini asinan, ini kemanisan, wah banyak bawel itu karena apa? Hobinya makan. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini tanda tanya ini kemasukan setan ini harus ya. Jadi orang marah-marah karena selera makannya adalah kurang nampol bagi dirinya gitu loh, kurang nyaman. Ini kalau orang yang sudah seperti itu kan Rasulullah kan makan kan seadanya. Rasulullah kan memang diciptakan oleh Allah memang sebagai uswah ya. Seperti contoh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di permukaan bumi oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di bidang macam apa saja, akhlak di bidang perbisnisan, akhlak di bidang peribadatan, itu semua akhlak di bidang perpolitikan, Rasul itu lengkap itu semua itu. Jadi untuk menjalankan roda kehidupan yang ada di dunia ini itu dilakukan oleh Rasulullah dan penuh dengan tata krama, penuh dengan akhlak dan penuh dengan adab. Inilah Islam gitu loh. Inilah Islam. Jadi kalau nggak seperti itu ya ini Islam apa bukan ya? Ini Islam apa bukan ya? Nah orang kan mikir dulu. Islam itu nggak mengajarkan kekasaran, kebengisan, enggak. Islam adalah meredamkan emosional. Islam untuk melatih bertata krama yang baik, sosialisasi kemasyarakatan yang baik, pergaulan yang baik, menghadapi siapapun dengan berusaha dengan cara yang baik. Itu selalu mengajarkan seperti itu. Jadi tidak seperti yang lebih mirisnya lagi itu kadang-kadang tuh kemarin juga saya lihat itu di YouTube itu masih muda itu namanya siapa itu yang itu kemarin kan juga dia juga masuk Islam tapi yaitu Islam yang salah masuk gitu sehingga dia pun juga itu yang bom diri di Bandung itu kan dia kan Muslim tapi bunuh diri kan gitu. Membunuh diri itu justru menggunakan sistem teror seperti itu. Itu kan Muslim, itu mukmin itu. Tapi salah tekniknya, salah penafsirannya. Ya karena mungkin ya tauhidnya juga kagak bener, cara fikihnya juga kagak bener, sehingga ya begitu. Ini kan miris sekali. Dia memang dicekokin oleh pemikiran-pemikiran ideologi yang salah. Baik. Seperti itu. Nah ini kan harus diluruskan. Nah ini jadi ada memang kesalahan dalam beragama, nggak ada. Jadi akhlak merosot, adab tata krama nggak ada, itu bisa jadi lantaran dalam agamanya dia tidak benar. Kemudian
dari memang segi pergaulan itu biasa jadi disebabkan oleh hal-hal seperti itu. Maka di situ Allah selalu memberikan kayak kalau di kita itu kan wanti-wanti ya. Wanti-wanti itu ya istilahnya aba-aba atau rambu-rambu. Jangan sampai kita itu kebablasan dalam beragama, kebablasan dalam yang namanya kebablasan itu sama dengan tusrifu, artinya berlebihan. Makanya kan sesungguhnya innallaha la yuhibbul musrifun. Artinya Allah itu adalah tidak menyukai orang yang berlebihan. Apapun bentuknya itu adalah Allah tidak suka. Nah kalau Allah nggak suka, Allah nggak ngasih rahmat, Allah nggak ngasih hidayah, Allah nggak ngasih perhatian pada kita. Karena apa? Allah sudah murka. Nah kalau Allah kalau kita pingin dapat rahmatnya Allah, kita dapat bimbingannya Allah, kita pingin dapat kasih sayang Allah, kalau kita pingin dapat ampunannya Allah, ya kita menggunakan akhlak sebagaimana akhlak Rasul. Maka hal itu tuh akan positif. Oh iya. Itu seperti itu. Nah ini tadi ada kata-kata Pak Yai tentang pembinaan gitu Pak Yai. Saya ingat kajian Pak Yai bahwa pembinaan akhlak yang pertama itu adalah keluarga gitu kan. Minimal ya diajak berjamaah. Jadi sebelum istilahnya sebelum yang mendidiknya lembaga pemasyarakatan lebih baik kan di lingkungan rumah dulu Pak Yai ya. Nah itu metode keluarga itu seperti apa Pak Yai? Itu memang betul sekali. Bahkan juga ada juga istilah-istilah yang di Jawa ini kan ada istilah itu santri. San itu matahari, itu tiga. Jadi san itu kan matahari, tapi bukan diartikan matahari, tetapi cahaya. Tri itu tiga, jadi tiga cahaya. Ya pertama mencahayai dirinya sendiri-sendiri, dan kedua mencahayai keluarga, ketiga mencahayai masyarakat atau teman. Kita bina dulu akal kita, pikiran kita, hati kita bina. Artinya kita didik dengan ilmu, dengan amal. Nah kemudian disiplinkan muamalah dalam agama itu adalah kita disiplin dan kita konsekuen dan kita itu latihan istiqomah. Nah itu melatih diri. Nah kalau ini sudah tercermin, kita akan ngajak keluarga juga enak. Karena apa? Kita udah nyontoin duluan. Iya. Nah kalau kita belum nyontoin duluan, nanti kan diprotes sama anak, protes sama bini, kan gitu. Nah kalau ini anak bini, keluarga ini adalah udah solid dan udah memberikan sampel-sampel yang baik, uswatun hasanah tingkat mini udah baik, ya otomatis kita kalau ngomong sama orang teman atau tetangga kan enak, karena tetangga pun juga ngelihat keharmonisan rumah tangga kita, ngelihat sikap-sikap orang-orang kita, ya itu. Nah makanya nanti kalau kita ngomong sama teman, kita membina teman-teman atau kita ya bukan membina sih, artinya saling watawasau bil haq, watawasau bisobrinya itu didengar dan mungkin akan banyak kita ikuti. Tetapi kalau kita belum ada kesiapan itu, ya kita kadang-kadang susah. Maka yang penting adalah bina dulu, ajak dulu diri kita ke yang positif, sehingga nanti kita akan mudah juga untuk keluarga, dan dari keluarga pun juga nanti untuk masyarakat pun juga nggak ada masalah. Tetapi disitulah ini kita sih kadang-kadang ngomong seperti ini sangat mudah ya, tetapi disitu kan tidak semudah apa yang kita bicarakan. Nah makanya tidak terlepas minta bantuan, minta pertolongan, sehingga untuk pembinaan mental diri kita juga bagus, untuk keluarga bagus, untuk lingkungan bagus. Ini kan perlu adanya bantuan. Tanpa bantuan itu kita mungkin susah. Terus bantuan dari mana? Bantuan dari Allah. Kita minta bantuan dari Allah. Ya Allah, tolong kami ini. Ya. Kami ini adalah lemah, kami ini nggak bisa, kami ini adalah serba kekurangan, karena hanya Engkau ya Allah yang mampu merubah sikap ini. Saya hanya perlu ikhtiar dengan ketentuan-Mu ya Allah. Nanti Allah akan bantu. Nah kita munajat nggak pernah isinya cuma ghibah doang lah, bagaimana mau ini kan. Jadi kita mau minta pertolongan. Nah, setelah kita minta pertolongan untuk diri kita juga ajak keluarga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Hanya Allah lah yang akan menyempurnakan langkah kita. Kita tuh istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa pertolongan Allah. Itu pada dasarnya.
Intinya bahwa krisis akhlak ini jadi hanya pertolongan Allah saja yang bisa Iya. memberikan kita. Memberikan itu. Makanya kan ayat selanjutnya itu kan walaulah kata Allah tuh. Ini sebagai solusi ya. Iya, Ini sebagai solusi dari itu semua tadi kan. Walaulah fadlullahi wa rahmatihi. Kalau sekiranya bukan karena ya fadlnya Allah dan rahmatnya Allah, niscaya tidak akan pernah seorang dari kalian itu bersih jiwanya. Hanya karunia, pertolongan Allah, bimbingan Allah, itulah kita itu bisa diangkat oleh Allah dari kekumuhan menjadi kesehatan, dari gelap menjadi terang. Itu semua adalah karunia fadl dan rahmatnya Allah. Nah, inilah orang yang mendapatkan fadl dan karunia Allah itu biasanya orang selalu mendekatkan diri padanya. Tanpa itu nggak bisa. Jadi terus latih kita, terus kita latih, sehingga ya tanpa latihan tuh nggak bisa masalahnya. Apapun itu kita harus latihan. Karena apa? Tanpa latihan pun kita tuh nggak bisa, harus latihan. Maka meskipun demikian kadang-kadang, makanya di situ kata Allah, walakinallaha yuzakki may yasha. Jadi Allah itu akan selalu membersihkan orang itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah akan membersihkan diri kita, Allah akan membersihkan, umpamanya akan menyucikan, akan memperbaiki kepada kita. Nah, kalau kita memang itu dikehendaki sama Allah. Nah, kalau kita nggak dikehendaki sama Allah, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pembersihan, nggak dapat bimbingan, nggak dapat arahan, nggak dapat apa-apa dari Allah kan gitu. Artinya di situ adalah sangat mutlak bagi orang yang dikehendaki Allah saja yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yang akan mendapat keindahan dari Allah itu. Nah, artinya siapakah orang-orang itu yang mendapat yang dikehendaki Allah itu adalah orang yang atiullah wa atiur rasul, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itulah yang dikehendaki. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, sehingga kita sama-sama akan dimuliakan dan dibersihkan dan diampuni serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yai. Terima kasih banyak, udah rada tenangan lah Pak Yai menghadapi ini. Tinggal kita menghadap ridhonya Allah. Iya. Baiklah sahabat SK dimanapun Anda berada, luar biasa sekali uraian bagaimana kita menyikapi krisis akhlak yang sedang melanda di lingkungan kita terdekat, keluarga, dan khususnya di Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, pertolongan Allah, terjaga dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.